Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi penyebab pencemaran perairan laut. Penyebab pencemaran perairan laut dengan alur tujuan pembelajaran 10.6.7 peserta didik mampu menunjukkan pencemaran dan konservasi perairan laut. Indikator capaian pembelajaran 10.6.7.2 peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran perairan laut. Ayo sama-sama kita saksikan video tentang penyebab pencemaran laut. Gimana setelah menyaksikan video tadi? Apakah kalian sudah mengerti tentang penyebab pencemaran perairan laut? Menurut situs Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tahun 2020 yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, definisi pencemaran laut sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Berdasarkan peraturan tersebut, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Pencemaran air laut.
Laut merupakan sumber kehidupan yang menawarkan kekayaan nabati, berbagai jenis hewan dan tumbuhan hidup di laut, dan mendapatkan bahan makanan yang telah disediakan oleh alam. Namun banyak wilayah lautan yang mengalami kerusakan baik bagian dasar laut, dangkalnya, maupun kondisi airnya. Salah satu penyebab kerusakan air laut yang lain adalah pencemaran. Pencemaran yang terjadi di laut berasal dari limbah-limbah hasil aktivitas manusia. Limbah-limbah tersebut dapat berupa 1. Limbah rumah tangga. Banyaknya rumah-rumah penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai membuang limbah rumah tangganya di sepanjang aliran sungai. Pada saat sampai di muara sungai, limbah tersebut ikut masuk ke laut dan menyebabkan pencemaran laut dan membuat kerusakan ekosistem laut. Banyaknya sampah di pantai dapat disebabkan oleh wisatawan yang membuang bahan habis pakai secara sembarangan di pantai seperti plastik-plastik, bungkus makanan, botol-botol minuman, dan berbagai sampah lainnya. Pembuangan sampah sembarangan penduduk di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut juga turut menyebabkan pencemaran. Sampah-sampah yang berserakan di tepi pantai hingga di perairan selain menyebabkan kerusakan pada ekosistem pantai juga mengganggu pemandangan sehingga keindahan pantai menjadi berkurang. Menurut penelitian, hewan di laut banyak yang mengonsumsi plastik, terutama mikroplastik. Hewan ini termasuk penyu, paus, dan berbagai jenis ikan lainnya. Tidak hanya hewan yang tinggal di dalam pantai dan laut, hewan yang tinggal di ekosistem laut seperti burung, albatros, dan anjing laut pun juga memakan plastik. Yang kedua adalah limbah industri. Kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya bagi lingkungan juga berbuat nakal dengan membuang limbah ke laut, langsung atau melalui aliran sungai. Hal ini menyebabkan pantai menjadi tercemar. Semakin banyak industri yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu tentu dapat menyebabkan potensi pencemaran juga semakin tinggi. Pencemaran yang semakin tinggi tentu semakin tinggi pula tingkat kerusakan lingkungan di laut. Yang ketiga adalah tumpahan minyak mentah. Kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah pada saat mengalami kebocoran dan kemudian minyak mentah di dalamnya tumpah ke laut, maka akan menyebabkan pencemaran laut yang parah. Begitu pula dengan kebocoran di penambangan minyak lepas pantai juga turut menyebabkan pencemaran yang membuat kerusakan perairan laut dan lingkungan di bawahnya. Yang keempat, limbah radioaktif. Limbah dari aktivitas manusia contohnya polusi dari bahan kimia berbahaya seperti pestisida, pupuk, deterjen, buangan got, serta limbah industri. Berdasarkan National Geographic 2019, sebuah organisasi pengatur aktivitas yang berhubungan dengan nuklir asal Amerika mengemukakan bahwa industri di bidang pertambangan, pembangkit energi nuklir, pertahanan, kesehatan, penelitian menghasilkan limbah yang bersifat radioaktif. Selain limbah dari industri, buangan radioaktif ke laut juga dapat tidak sengaja terjadi karena bencana seperti pada insiden pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di tahun 2011, di mana radiasi nuklir bocor akibat gempa dan tsunami. Berdasarkan informasi dari situs yang dikelola Young People Trust for the Environment, sebuah badan amal di bidang lingkungan, limbah radioaktif memiliki dampak jangka panjang yang berpengaruh pada kehidupan. Radiasi dapat mempengaruhi rantai makanan melalui plankton dan rumput laut yang kemudian mengkontaminasi ikan dan hewan laut lainnya. Kandungan radioaktif sudah ditemukan terkandung di dalam tubuh hewan laut dan propolis, semacam lumba-lumba di Laut Irlandia. Radiasi mempunyai efek yang buruk untuk kesehatan makhluk hidup, bisa menyebabkan tumor, kanker, mutasi gen, hingga kematian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran materi penyebab pencemaran perairan laut. Semoga bermanfaat ya.